Halo, balik lagi sama gua Alvin di channel I'm Putih dan masih di program yang sama yaitu Tanya Aja Dulu. Nah, Tanya Aja Dulu ini apa sih? Kita mau menjelaskan banyak dari teman-teman yang memberikan komentar, pertanyaan di kolom komen menanyakan mengenai kaki palsunya buat di mana, kemudian harganya berapa, enak atau enggak. Nah, berdasarkan dari itu saya coba untuk buat program ini berkunjung mungkin sekarang ini via video call ke tempat-tempat pembuatan kaki palsu. Nah, di minggu lalu kita sudah berkunjung ke Pratama Sentra Rehabilitasi yang berada di BSD dan Bali. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau ngajak kalian berjalan-jalan ke daerah Solo. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan siapa narasumbernya? Ya, sekarang sudah ada dengan saya Pak Nur Rahmat dan juga Pak Bayu dari Kuspito Ortotik Prostetik ya Pak? Iya. Ya, mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak mengenai Kuspito ini ada servisnya apa saja? Boleh dijelaskan sedikit Pak mungkin? Ya, siap. Nah, PT Kuspito Ortotik Prostetik ini adalah sebuah perusahaan yang berdiri sejak 2010. Kita berlokasi di Solo, Jawa Tengah. 2010 ya Pak, Solo. Ya. Dan kantor cabangnya ada di Bekasi, Jawa Tengah. Nah, PT Kuspito ini dalam perkembangannya kita sekarang memfokuskan memproduksi kaki palsu dan tangan palsu. Nah, kaki palsu yang kita produksi, kaki palsu dengan komponen-komponen lokal maupun komponen-komponen palsu dengan komponen impor juga. Nah, di dalam servis yang kami layani ini, kaki palsu dan tangan palsu ini adalah produk yang asli. Memang produk itu dibuat sesuai dengan kebutuhan konsumen, kebutuhan pasien. Jadi pasien diharuskan untuk datang dan diukur, di testing, lalu diproduksi. Setelah jadi dicobakan dan dilakukan sampai benar-benar nyaman. Oke, berarti memang prosedurnya mereka harus datang, kemudian casting, pengukuran sampai nyaman banget, baru bisa pakai Pak ya. Nah, prosesnya itu berapa lama sih Pak biasanya? Proses produksi untuk setiap satu produk kaki palsu besar 1 minggu. Kami biasanya memberi waktu kepada konsumen yang datang dari data. Itu biasanya asesmen, pemeriksaan, biasanya diskusi dengan tim admin kami. Lalu setelah sudah oke untuk pemesanan, biasanya akan ketemu dengan PO-nya. PO-nya Mas Bayu ini, kalau yang di sini. Nanti baru diukur, di casting. Nah, diukur, dicetak dulu kakinya, itu prosesnya sekitar 1 jam biasanya. Paling lama ya, tergantung kasusnya. Lalu pasien biasanya pulang dulu. Karena produk tersebut diproduksi dulu sesuai dengan cetakan tadi. Selama 1 minggu. 1 minggu. Setelah 1 minggu ini, konsumen baru dipanggil lagi untuk datang, nanti terus dicoba kaki palsunya, dilatih jalan. Kita sebutnya adalah gait training. Analisa gait-nya, pola jalannya, prosesnya itu biasanya 1 hari untuk pasien. Dan 1 hari itu mereka sudah cukup. Kita bisa sesuaikan, misalnya kurang mana, ada pengurangan, penambahan, itu prosesnya 1 hari penuh biasanya sampai benar-benar nyaman. Jika 1 hari itu memang belum cukup, ya diperkenankan datang lagi besok dan besoknya lagi sampai benar-benar nyaman. Tapi rata-rata pasien 1 hari itu waktu yang cukup untuk kita bisa mengevaluasi dan menyesuaikan kaki palsunya sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi prosesnya totalnya 1 minggu dari pengukuran dan diserahkan kepada konsumen. Setelah konsumen pulang, nanti biasanya kami akan follow up di telepon atau di WA. Bagaimana sudah nyaman belum? Nanti biasanya
mereka awalnya setiap hari akan menceritakan, oh ini sudah ini nyaman dan seminggu. Kalau memang mereka perlu servis penyesuaian barangkali kan mereka. Tapi kalau sudah memang biasanya mereka akan lancar memakai kaki palsu itu dan akan datang lagi setahun lagi biasanya untuk penggantian spare telapak kaki misalnya. Oh, oke. Jadi kurang lebih prosesnya 1-2 minggu lah ya. 1 minggu lah ya Pak, kurang lebih. Jadi ketika sudah selesai casting, soketnya mungkin sudah terbentuk, sudah bisa langsung cobain gitu Pak ya. Langsung cobain, ketika sudah nyaman, ya si pemiliknya bisa langsung pulang gitu Pak ya, langsung bawa kakinya. Di rumah lagi. Langsung, jadi cobain di rumah langsung ya Pak ya. Nah, mungkin kan ada beberapa nih Pak yang kayak nggak langsung berani nih Pak pakai kaki palsunya gitu kan, ada yang takut-takut gitu. Di sini ada di Kuspito sendiri apakah ada servis mereka untuk terapi terlebih dahulu, dalam arti kalau yang nggak berani nih nggak langsung dibawa pulang kaki palsunya, dilatih dulu selama di Kuspito misalnya selama 1 atau 2 kali pertemuan gitu Pak. Ada seperti itu atau tidak ya? Ada ya? Kalau Kuspito itu memang tidak semua pasien selancar itu. Betul. Di lancar itu enggak. Kalau yang rata-rata sih memang sudah lancar seperti itu. Jadi mereka 1 hari latihan di sini pulang, kalian tinggal koordinasi lewat WhatsApp gitu ya biasanya. Juga apakah sudah benar seperti ini. Tapi memang beberapa kasus yang pasiennya itu apalagi pemula baru saja mutasi gitu ya. Nah itu mereka membutuhkan waktu lebih dari 1 kali pertemuan untuk dilatih. Bisa saja mereka 3 hari, 4 hari, bahkan seminggu seperti itu yang memang kasus-kasus yang memang dia secara psikisnya belum siap. Betul. Dia itu umurnya juga sudah agak tua. Nah itu kita tetap layani. Mereka belum berani untuk pulang membawa kaki palsunya latihan sendiri di rumah. Betul. Biasanya mereka latihan di sini, terus pulang, latihan di sini, pulang. Jadi kalau di kami, secara pembayaran itu kan seperti ini. Saat mereka datang untuk pengukuran tadi, setelah deal dengan admin kami, biasanya membayar DP saja dulu. DP, oke. Saat latihan jalan, itu kalau belum benar-benar nyaman biasanya belum dilunasi. Jadi mereka latihan jalan di sini berapapun lamanya diperbolehkan dan tidak akan biaya. Jadi misalnya ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Mereka latihan dulu sampai benar-benar nyaman, terus baru kaki palsu kan mau dibawa pulang. Jadi kan kita akan menanyakan apakah sudah benar-benar nyaman? Sudah. Berarti terus saya mau latihan saja di rumah. Jadi kami memberi layanan terapi jalan itu sampai memang pasien merasa sudah nyaman dengan kaki palsu. Jadi setiap hari setiap pasien beda waktunya. Jadi seperti itu. Dan tidak dikenakan biayanya pembuatan kaki palsu itu dari ukur sampai latih jalan sampai ya, jadi di Kuspito ini sendiri, ketika si pasien ini membeli 1 kaki palsu atau tangan palsu, servisnya adalah sampai mereka bisa, nanti akan diberikan terapi juga, ketika mereka sudah convert untuk membawa pulang, dengan mencobanya sendiri di rumah, baru pelunasan dilakukan gitu ya Pak? Ya betul, jadi pelunasan dilakukan setelah merasa nyaman dan kaki palsunya mau dibawa pulang. Jadi kalau mereka mau membawa pulang kaki palsu itu biasanya kami tanyakan, kok mau latihan di rumah saja itu apakah sudah merasa nyaman? Gitu kan? Betul. Saya gitu kan? Kalau memang sudah berani, sudah nyaman, baru. Tapi kalau belum nyaman, kami sarankan mereka tetap harus datang lagi. Karena kan kalau memang belum berani, belum nyaman, latihan sendiri di rumah itu juga cukup berbahaya juga. Betul. Tapi kalau kami lihat dan kami analisa kalau memang dia sudah siap dan pasien sendiri menyampaikan bahwa sudah nyaman, itu berarti. Nah, kemudian bicara produknya Pak,
Ada garansinya nggak sih Pak dari produknya gitu biasanya? Apakah garansi dari Kuspito sendiri atau garansi dari suppliernya Bapak atau gimana Pak biasanya? Baik, kalau dari kami, di kami Pak Kuspito tadi, produk kami adalah kami menggaransinya adalah garansi dari ngumpul sampai latihan jalan tadi kami pastikan mereka sudah nyaman dulu, ya, baru di lokasi. Jadi sebelum pulang itu memang kami memastikan harus. Jadi garansinya sebenarnya di situ yang pertama. Ya. Setelah mereka pulang dalam waktu setahun, beberapa bulan sampai 1 tahun gitu kan, mesti kan ada spare part yang rusak. Betul. Nah, produk kami itu ada yang partnya itu bagiannya itu dari metal, ya, ada yang dari karet. Jadi satu bentuk lagi palsu kan ada metalnya, ada karetnya. Ya, betul. Ada softnya yang bahannya kita sebutnya orang umumnya sebutnya fiber gitu kan ya. Ya, betul. Kalau untuk spare part besinya ini garansinya 1 tahun. Spare part besi 1 tahun. Besinya ini saja. Ya. Akan tetapi kalau telapak kaki ini 1 bulan. Soketnya pun ini. Kami menggaransinya saat mereka latihan di sini, saat misalnya sudah diukur, dilatih jalan, kok ternyata longgar gitu ya, kami menggaransi itu diukur ulang sampai benar-benar pas dan nyaman. Gitu kan. Tapi setelah mereka pulang, terus koordinasi sebulan 2 bulan, biasanya tetap nyaman ya. Kalau belum nyaman kan mereka tetap akan. Tapi setelah lama, biasanya puntung kaki pasien itu kan mengecil, Pak. Betul, betul. Nah, kami memberi servis gratisnya adalah servis untuk penambalan saja. Oh, penambalan. Kalau mengharuskan membuat soket baru, ya. Itu kami memberikan pasien diminta untuk membeli soketnya saja. Karena seperti itu, karena puntung kaki pasien kan bisa ya mengecil, bisa membesar gitu kan. Betul. Garansi mesti selalu pas, sedangkan yang tidak pas itu kan puntung kakinya. Betul. Tapi kami biasanya memberi solusi, karena di dalam kaki palsu itu kan ada yang bisa ditambah, ada yang bisa ditambah stockinetnya double dan lain sebagainya. Betul. Jadi ada part yang 1 tahun garansi, ada yang sebulan garansi telapaknya misalnya, dan soketnya garansi sampai dia pulang itu sudah dipastikan harus sudah nyaman. Terus kalau misalnya ada harus penyesuaian soket, asalkan tidak harus membuat baru. Kalau dalam 1 tahun masih bisa. Tapi kalau terpaksa harus mencetak baru, nah itu kan berarti berubah ukuran pengradinya. Betul. Termasuk dalam garansi kalau di PT. Jadi kalau di kami. Kalau boleh tahu Pak, untuk soketnya sendiri, penggantian soket itu range-nya harganya berapa sih Pak kira-kira? Kalau penggantian soket 3 juta. 3 juta. Iya, 3 juta. Ini dengan bahannya yang fiber ya Pak berarti ya? Atau betul. Fiber ya? Fiber atau polipropilin kalau di kami harganya sama. Oh, sama. Konsumen ada yang menginginkan soket ini dari polipropilin atau polyethylene yang warna putih, warna yang lain itu, atau yang fiber. Ini kalau di kami harganya tetap sama. Tapi memang kalau di kami biasanya mengarahkan soket ini terbuat dari fiber, karena fiber itu kan selain lebih ringan, dia tidak mudah sobek. Betul. Polyethylene itu kalau pengen kuat, pengen tidak mudah sobek, dia harus makin tebal. Dan lebih berat. Gitu ya. Betul. Tapi jika memang konsumen sudah nyaman dan sudah biasa pakai yang polipropilin atau polyethylene, ya kita akan layani itu. Karena kan kami melayani pasien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka juga. Betul. Kami sarankan ke mana yang sesuai dan baik. Betul. Ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan si customer juga ya Pak? Ya, betul. Kalau boleh tahu Pak, range harganya nih Pak, dari produk-produk yang ada di Bapak, itu range harga dari berapa sampai berapa gitu sih Pak? Misalkan kita bicara yang below knee, kemudian yang above knee, itu kira-kira berapa? Atau tangan palsu pun berapa gitu Pak?
Iya. Kalau untuk harga saat ini, harga saat yang Biloni ini ya, kami sebutnya produk Comfitur dengan spesifikasi ini soketnya fiber, langsung subfoot ini ya, yang tidak mata kakinya ini. Iya. Tapi harganya 3 juta. 3 juta. Nah, ya. Lalu kalau yang ini kita sebutnya Confide makanya dipakai sehari-hari nyaman, gitu kan ya. Iya. Dengan spesifikasi dia stainless steel di sini, soketnya fiber. Ya. Terus produk di seperti ini dengan spesifikasi stainless steel juga, ini ya, soketnya fiber juga, punya single axis ini 12.500. Ya. Nah, itu adalah harga promo saat ini yang harga promo. Kami harga itu terbuka untuk umum, bisa diakses. Harga standarnya ada misalnya saat itu ada promo yang mengenai bisa diakses di confiveware.com. Jadi misalnya pasien mau datang, mau lihat dulu saat ini harganya berapa sih? Ya, itu betul. Buka dulu di website kami confiveware.com. Oh, harganya segini. Misalnya mau kepo lihat-lihat dulu, ya, gitu kan? Betul. Atau saat itu ada promo atau apa, oh ya di order dulu aja. Pak order nanti dapat invoice otomatis. Nah, nanti tinggal datang saja menunjukkan bahwa kita sudah memesan yang itu. Karena harga kan menyesuaikan dengan waktu ke waktu berubah. Jadi kalau kami biasanya pasien sebelum datang sudah tahu harganya dulu. Betul. Belum datang itu sudah tahu harganya karena kita sediakan secara online dan mereka akan lihat setelahnya mereka biasanya kontak dulu WA atau telepon. Oke, yang ini yang dibutuhkan gitu kan. Nah, tiga. Jadi saat datang itu mereka sudah, semua konsumen kami harapkan sudah tahu secara garis besar lah produknya yang dia akan butuhkan itu, harganya seperti itu, terus yang akan didapatkan seperti itu, terbuka secara juga, dan boleh juga dibanding-bandingkan juga boleh, karena namanya konsumen kan harus cerdas ya sekarang. Betul. Nanti kita datang, biasanya diskusi, terus misalnya harga sekarang kok segini, gitu kan, berubah misalnya. Tapi kalau dia sudah order dan sudah ada infonya kan, dan dibayar melalui prosedur yang ada di website. Betul. Jadi si pasien bisa order via online gitu ya Pak. Nanti ketika datang tinggal langsung ngasih nih saya mau belinya yang ini gitu ya Pak. Jadi betul. Ataupun nanti kalau sudah datang bisa saja berubah. Betul, itu dia Pak. Baru saya mau nanya Pak. Kalau berubah pilihannya nanti kami akan untuk pakai HP-nya langsung order sesuai yang berubah itu. Oke. Jadi di kami harga itu tidak berdasarkan konsumen itu datang ketemu siapa enggak. Jadi ya sudah secara terbuka ada di website. Jadi sudah tersistem ya Pak. Tinggal lihat di website. Itu yang harga sesuai dengan apa yang didapat gitu ya Pak. Betul ya. Oke. Mungkin bicara mengenai spek dari produknya Pak. Bapak mungkin seperti yang kita tahu kan banyak Pak brand-brand untuk materialnya Pak ya. Untuk misalkan footnya atau mungkin untuk linernya atau yang lainnya gitu Pak. Nah, Bapak ada megang satu brand tertentu atau kebanyakan ngambil dari lokal atau gimana Pak biasanya? Ya. Jadi kalau di kami itu memang kita untuk spare part itu kalau untuk spare part soket dan lain sebagainya ini kan sebenarnya tersedia di Indonesia saja. Betul. Tapi untuk beberapa komponen ini memang kami impor dan kami sendiri yang impor. PT Kusito ini mempunyai API angka pengenal imported, jadi kami mengimpor sendiri. Komponen kami mengimpor sendiri, kami masukkan di sini dan kami sebenarnya juga mensuplai rumah sakit atau teman-teman CPO yang membutuhkan komponen juga. Nah, akan tapi produk yang kami impor ini adalah produk yang memang dia tidak ada mereknya, gitu kan ya. Awalnya kami kerjasama dengan manufaktur di luar negeri sana untuk
kami mendaftarkan merek kami, merek ini adalah namanya Convivent. Ya kan? Oh, oke. Merek yang kami daftarkan itu Convivent. Nah, jadi beberapa komponen ini, yang memang komponen ini kan sudah ibarat desain produk itu sudah lewat patennya. Ya kan? Ya, betul. Itu kami kasih nama merek sesuai merek. Jadi komponen ini adalah komponen Convivent mereknya. Ya. Jadi sudah ada di komponen itu ada namanya itu. Jadi kita tidak memakai apa namanya brand tertentu lain, ya. Hanya merek ini. Okay. Dan kami memiliki komponennya. Nah, kenapa kami melakukan seperti itu? Karena kami mau memastikan konsumen kami mempunyai keberlangsungan untuk komponen ini. Jadi saat ini misalnya komponen yang digunakan ini, kami memastikan suatu saat pasien itu ada kendala di komponen ini, spare part yang ini kami memastikan selalu ada, gitu kan ya? Ya, betul. Misalnya sekarang sudah ganti model, berarti harus beli baru, tidak. Jadi kami memastikan beberapa komponen yang kami pakai itu memang keberlangsungan keberadaan konsumen pasti ada. Jadi kalau pasien beli di tempat kami, sampai kapanpun komponennya akan kami pastikan ada, gitu kan ya? Karena kami sendiri yang memilih komponennya itu, dan dengan kami merek sendiri dan kita pakai sendiri. Tidak tergantung dengan komponen dari produk lain. Dan sampai saat ini memang kami tidak memakai merek-merek dari luar yang lain. Ya, ini menarik banget Pak. Saya justru baru tahu ternyata dari Kuspito sendiri mungkin bisa dibilang memproduksi sendiri ya Pak, memproduksi sendiri spare partnya untuk menjaga kualitas gitu Pak. Ini menarik sekali karena beberapa sebelumnya kan saya mencari beberapa tempat kaki palsu ya Pak, pembuatan kaki palsu. Memang ya kebanyakan menggunakan brand-brand luar dan yang lainnya gitu. Nah ini saya ngobrol sama Bapak dapat masukan baru nih Pak. Ternyata kita Indonesia juga bisa melakukan yang mungkin lebih menjaga kualitas dari produk tersebut gitu ya Pak. Iya betul. Jadi memang itu kami lakukan. Satu, komponen ini mungkin beberapa kita masih impor. Tetapi jika kebutuhan konsumen Indonesia mungkin makin banyak dan kita bisa menggandeng produsen manufaktur lokal, industri lokal. Ini bisa berkembang di Indonesia dengan lebih baik, gitu kan? Betul. Tapi kalau sudah mindsetnya produk luar, kita seolah-olah hanya merakit saja. Betul. Dan hak untuk menjualnya kan bukan pada kita. Kalau ini hak menjualnya tetap pada kita, dan mau modelnya seperti apa kan tergantung kita. Dan pasien kan Indonesia apalagi yang maunya kan beli sekarang, nanti kalau rusak ya harus ada spare partnya dong. Iya, betul. Mohon maaf, sekarang modelnya yang keluar ini, betul. Karena kita kan ada di lingkungan yang menginginkan kalau bisa murah, tahan lama, kalau rusak-rusak siap sedia spare partnya, kan? Betul. Itu pasar yang kami pengen raih. Jadi market kami adalah market orang yang pengen terjamin bahwa kita akan mendapatkan kenyamanan dari kaki palsunya. Mereka terjamin bahwa spare partnya akan selalu ada. Nah, seperti itu. Terus mereka terjamin bahwa harga itu tidak naik turun asal-asalan. Maka dari harga kami terbuka, komponen juga kami pastikan yang ini yang akan diterima. Terus mereka melihat mereka datang pun sudah tahu seperti apa. Keterbukaan dan kepastian itu yang sebenarnya kami butuhkan. Dan kita tidak tergantung sama pihak lain. Betul. Nah, masih bicara mengenai produk Pak, kan seperti yang kita tahu ada beberapa yang hanya aktivitasnya sedikit saja. Mungkin bisa dibilang K level ya Pak untuk aktivitasnya si pasien gitu Pak. Nah, apakah di tempat di Kuspito ini ada kaki palsu yang khusus untuk lari atau mungkin untuk aktivitas yang cukup aktif, atau hanya yang kelasnya untuk yang daily activity aja, untuk aktivitas sehari-hari aja, atau gimana Pak? Nah, baik. Jadi memang
kalau dilihat dari key level, kalau supaya bahasanya lebih mudah, memang konsumen dan target kami adalah untuk penggunaan harian. Oke. Hanya dari penamaan produknya pun kami sebut produk ada yang Configo, maksudnya. Betul. Nah, mungkin saya jelaskan di Confiber itu kami memberi nama itu, Confiber itu adalah comfort dan confident, jadi kan alat yang memberi keamanan dan kepercayaan diri, kan ya. Jadi goal kami, visi kami, dan tujuan kami, dan saat kami melayani pasien memang yang ditanyakan apakah sudah nyaman, kan gitu. Betul. Comfort itu. Terus apakah sudah percaya diri pakai produk kami, pakai produk yang dipakai sekarang? Jadi misalnya itu. Jadi goalnya seperti itu. Lalu untuk produk jadinya kan kami namakan seperti Configo, maksudnya ya comfort untuk go tiap hari. Ya, atau Confilip ya kakinya ya. Nah, memang market utama dan target utama adalah untuk yang harian. Tapi memang di luar itu ada beberapa komponen yang masih impor, ya kan? Itu yang untuk lari dan lain sebagainya itu. Cuman layanan kami saat ini memang belum ada, kalau dibilang ya paling harus satu lah. Pasien pemesan kaki palsu yang untuk lari. Nah, karena kami Kuspito ini maunya memastikan marketnya yang mana, kami ambil market yang untuk daily saja. Betul. Oh, kalau mau kaki palsu yang untuk harian kemana? Ke Kuspito. Kalau mau yang lari, yang enggak ke Kuspito, walaupun kita komponennya ada. Cuman karena kami sudah menspesifikkan dan sesuai marketnya pengennya yang harian, dan kami ibaratnya kemampuan kami pelayanan seperti itu ya fokusnya misalnya komponen-komponen, tapi jarang sekali, dan ibaratnya kami tidak menawarkan saat ini. Karena bagi kami lebih spesifik marketnya, lebih spesifik keinginan konsumennya, kami bisa melayaninya juga lebih spesifik dan bisa lebih baik. Betul. Jadi terus terang kami tidak wide range, semua dilayani enggak. Betul. Spesifik pasien yang mau harian, gitu kan? Ya, betul. Terjangkau, bagus tapi terjangkau. Nah, itu. Yang mau mahal keren, nah itu mungkin hak kita, gitu kan? Kami tidak ingin terlihat keren dan mahal, enggak. Tapi ya memang banyak kalau dilihat maksudnya menengah ke bawah, orang yang memang secara kemampuan finansial menengah tapi pengen bagus, atau yang bawah yang pasti pokoknya saya mau nyaman. Dan yang bukan juga konsumen yang saya terlalu aktif sampai naik gunung lari. Bukan market kami kalau market kami yang kerja untuk hari-harian. Betul. Kemudian berarti memang spesifiknya untuk di Kuspito ini memang untuk daily activity Pak ya, untuk harian-harian, dan segmennya memang kebetulan banyak yang nanya ke saya juga seperti itu Pak. Mereka menanyakan untuk hari-hari, untuk yang budgetnya menengah ke bawah. Nah itu banyak sekali yang menanyakan ke saya gitu. Nah mungkin kita bicara mengenai Kuspito sendiri Pak. Timnya sendiri ada berapa orang sih Pak? Dan apakah semuanya harus sebagai CPO atau mereka yang otodidak bisa mendaftar di Kuspito gitu Pak untuk menjadi timnya? Ya, jadi kalau di Kuspito timnya mana? Tim inti memang CPO atau OP lah sebutannya. Yang mana? Misalnya contohnya 15 tahun ini lulusan dari Diploma 4 Ortotik Prostetik di Poltekkes Kemenkes. Dan ada yang lain yang ada dari universitas OP. Nah, saya sendiri termasuk OP juga, tapi saya lulusan dari Pakistan, dari luar negeri. Wow. Internasionalnya juga. Nah, tim-tim kami ini memang tim utamanya CPO. Cuman ada tim pembantu di kami itu namanya teknisi yang ada di belakang saya, yang tugasnya misalnya menggergaji kayak
gitu ya. Betul. Atau menyiapkan kainnya dan lain sebagainya, itu memang tidak dari pendidikan UP, tapi on-job. Tapi teman-teman yang teknisi ini tidak menghadapi pasien, tidak bersinggungan sama sekali dengan pasien. Mereka hanya mendapatkan perintah dari CPO-nya, OP-nya, apa kekurangannya, ini tolong halus dan lain sebagainya ini ya, atau disiapkan bahan-bahannya itu. Jadi tim gugus kita itu terdiri dari satu CPO-nya atau profesionalnya, ada teknisi, ada tim marketing, ya, ada tim admin dan keuangan, ada juga yang di balik layar itu seperti yang online marketing, yang dan lain sebagainya ya, dan juga perpajakan, tim pajaknya juga, dan yang lain-lain. Tapi yang akan melayani pasien kalau menghadapi pasien langsung di sini adalah admin dan keuangan, CPO, dan di belakang layarnya ada tim teknisi yang menjahit, yang mengerjakan. Nah, tim utama yang saat ini bekerja ini paling hanya ada 10. Ya, ya. Timnya. Tetapi ada beberapa freelance-nya, misalnya tim yang mengisi setelah materi kita dapatkan dari sini, materi masing-masing kontennya itu akan diolah oleh tim online marketingnya. Digital marketingnya membuat. Mereka tidak berkantor di sini dan tidak menjumpai pasiennya, hanya mendapatkan konten yang akan diolah, dan tim marketingnya juga. Tim pajaknya juga tidak mengantor di sini juga, tetapi di kantor. Jadi kantor kita memang ada yang remote, pekerjaannya juga remote, tapi pegawai yang melayani konsumen langsung tidak nyampe 10 orang ya. Kan kalau kalau pasien datang, dia hanya akan ketemu beberapa OP saja, dua OP ya dilayani setiap hari itu. Tapi nanti saat dia misalnya dilayani Mas Bayu ini kurang apa, dia akan naik ke lantai produksi, lantai 3. Dia akan satu tim yang lain juga sini. Betul. Turun melayani lagi, ngambil. Jadi pasien tidak akan bertemu banyak pihak. Apalagi sekarang era new normal karena COVID ini, ini kita jaga jarak, pakai masker, pakai face shield juga ya. Ketemu pasien agak jarak, ketemunya sama OP, tapi nanti Mas Bayu ini tidak sendiri, karena kalau bekerja sendiri mestinya tidak maksimal lah. Betul. Mungkin Mas Bayu lebih bicara ke customer, melihat dari sisi nyamannya, ukurannya, lebih ke arah situ ya Pak. Kemudian nanti dari data yang sudah ada dioper ke tim yang produksinya gitu ya. Iya. Oke. Mungkin ada nggak Pak tantangan terberat nih Pak? Misalkan masing-masing pasien itu kan berbeda-beda ya Pak. Ada yang karena kayak saya karena cancer, kemudian diamputasi, mungkin ada yang karena diabetes, diamputasi, atau mungkin karena kecelakaan. Pernah nggak Pak menemukan kasus yang benar-benar sulit yang ditemui oleh Kuspito gitu Pak? Iya, sebenarnya ada, yaitu pasien yang saat ini kami layani tetapi belum bisa berhasil. Itu adalah yang amputasi bilateral, alias namanya amputasi kanan dan kiri dua-duanya. Sebenarnya cuma biloni sih. Cuman kedua-duanya kontraktur itu artinya aku tapi nggak bisa lurus. Nah, sebenarnya walaupun kontraktur, walaupun bilateral, sebenarnya dengan desain yang dibuat bisa saja dia berjalan. Sebenarnya. Cuman kenapa kok kami sebut ini masalah besar? Karena kendalanya ada di pasiennya. Pasien itu karena berasal dari keluarga yang cukup kaya, gitu kan ya. Jadi memang sejak belum amputasi sampai akhirnya mau beli kaki palsu itu, memang dia tidak mau aktivitas, ibaratnya dari kasur ke kursi roda itu diangkat, gitu kan. Dorong kursi roda naik mobil diangkat. Nah, karena dia tidak gerak dan fisiknya tidak ini, apapun yang kita lakukan ya tidak bisa membantu dia maksimal. Nah, biasanya kalau di kami untuk melayani konsumen, kami melihat dulu konsumen itu. Jadi setiap konsumen itu
itu kan sama-sama misalnya biloni amputasi di bawah lutut. Kan ada yang baru datang dari belakang sana ya. Depan itu jalan raya, orang ke jalan. Parkir masuk, itu kelihatan. Kalau dia parkir masuk, yang masuk itu biasanya asistennya atau keluarganya pinjem kursi roda, gitu kan ya. Terus diangkat di kursi roda, terus dibawa ke sini. Dari masuk saja kita sudah tahu, ini lumayan berat. Gitu. Tapi parkiran, dia walaupun amputasi, dia pakai satu tongkat jalan tepik-tepik, gitu kan ya, sampai di sini ruang tengah kami. Nah ini nanti paling latihan 1 hari sudah bisa jalan, kan gitu. Dari kedatangan bisa tahu. Dan kebetulan yang kami sebut yang susah itu, dia baru datang, sudah asistennya banyak ke sini, jam kursi roda, diambil dorong ke sini. Nah, fungsinya dia sudah apalagi setelah kami cek stangnya itu, artinya diluruskan nggak bisa dua-duanya. Dan dia ditanyai, memang mau pakai kaki palsu? Saya sebenarnya nggak butuh kaki palsu. Nah itu, yang mau adalah keluarganya. Nah, jadi ya, sebenarnya itu berat. Keluarga memaksa, pokoknya coba dibikinkan dulu. Setelah kita bikinkan, memang setelah saya bisa saja. Cuman untuk dilatih pas berdiri, target kami adalah untuk pasien itu setelah jadi 1 minggu jadi itu hanya bisa berdiri memang. Kan setiap perlu diketahui target pasien yang datang itu beda-beda. Betul. Datang itu nanti dipastikan jalan, lari. Ya. Datang sudah tahu kayak gitu, kita sudah kasih tahu. Pak, nanti target Bapak adalah bisa jalan atau berdiri saja. Sudah kami terbuka di depan dulu. Misalnya saya nggak mau berdiri, misalnya, sedangkan kemungkinan dia tidak bisa. Ya kami sampaikan, kalau Bapak mau jalan dan secara kami analisa saya, berarti mungkin kita belum jodoh. Karena yang kami berikan adalah yang memang akan bisa kami berikan, gitu kan? Dan kami harus memastikan si pasien itu, si pengguna itu nanti memang dia mau apa? Yang mau partisipasi dalam proses rehabilitasinya itu. Betul. Ya, nah, contoh yang itu kita data dia memang sebenarnya belum mau pakai kaki, tapi keluarga memaksa harus sebaiknya pakai kaki palsu. Mungkin keluarganya tanda kutip sudah capek gitu ya, maunya biar pakai kaki palsu jalan mandiri. Ya mandiri lah. Cuman itu tidak seperti itu proses rehabilitasi. Orangnya harus menyadari bahwa dia mau dan pengen, itu kan? Nah, akhirnya kasus yang itu ya belum bisa berhasil karena setelah kami bikin kaki palsu, ayo kita latihan pertama kaki palsu itu harus pendek sekali. Jadi kaki palsu itu kalau bilateral amputasi 2, kaki palsu kita bikin sependek-pendeknya. Semakin pendek, kalau dia berdiri kan tidak begitu tinggi. Iya, betul. Ya kan jatuh. Jadi goalnya dia pakai kaki palsu yang pendek, terus nanti dia pegangan. Nah, bisa berdiri 10 menit aja, itu sudah bagus. Hari pertama, jangan itu nanti bukan prosesnya bertambah lama berdiri. Nanti baru berapa lama kalau berdiri sudah nggak masalah, nanti baru dilatih. Prosesnya seperti itu pun sudah kami sampaikan di awal, dan kebetulan pasien memang belum mau, dia merasa nyamannya ya dorong-dorong di angkat tangan, gitu kan. Tua 60 lebih lah umurnya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang berat. Jadi bagi kami pelayanan yang berat yang kami anggap berat adalah jika konsumen sendiri belum menyadari dan belum ingin memakai kaki palsu dan tidak bersedia berkontribusi untuk dirinya sendiri untuk bisa jalan. Jadi yang membuat pasien berjalan juga bukan kaki palsu yang perfect, tapi ya sama-sama antara pasien yang pengen, kita berusaha melayani yang dia inginkan dengan apa yang kita bisa, dan itu pun sudah kita sampaikan di awal dengan target yang sudah disampaikan. Oh, ini targetnya seperti ini. Nah, jadi diharapkan tidak ada kekecewaan. Sejak awal sudah tahu tidak ada kekecewaan dan tidak juga membandingkan dengan orang lain. Karena biasanya kalau dibanding-bandingkan, kalau orangnya motivasi tinggi ya memang bagus, tapi kalau motivasinya
nggak tinggi, justru malah down, masa diejek lah ibaratnya gitu. Karena itu macam-macam, dan psikologis mereka itu yang sangat utama untuk keberhasilan dalam pelayanan. Kalau memang sejak awal dia tahu goalnya dan bahwa itu saya harus seperti itu dan saya harus berkontribusi seperti itu, pas dilatih mereka kondusif dan kooperatif. Misalnya tanya, yang bagian sakit, oh sini, itu mereka menyampaikan, gitu kan. Tapi kalau orangnya tidak kooperatif, mau dibikin sebaik apapun, itu adanya cuma komplain, gitu kan. Betul. Enggak enak, tujuannya memang sebenarnya saya nggak mau, gitu kan. Nggak mau, waktu kaki palsu enak, nggak usah, itu ya ada. Nah, itu biasanya kami deteksi lebih awal dulu, karena dan sepakati dulu, bahwa kalau mau pesen harus gini, supaya berhasil sama-sama berhasil. Kan memang ini kan demi pengguna, bukan demi kita. Jadi fokus kita adalah ke pengguna mau apa, yang diinginkan apa. Kalau dia misalnya maunya muluk-muluk, sedangkan kita nggak bisa, kita pun sampaikan. Kalau di sini tidak bisa, tidak mau menjadikan sesuatu yang habis sendiri nggak bisa, gitu kan? Kalau bisa, jadi kesepakatan itu penting. Goal sejak awal itu penting. Jadi kalau yang pengen, kebetulan yang itu kasus terjadi itu yang pengen hanya keluarganya, akhirnya ya tidak berhasil rehabilitasinya. Tidak berhasilnya dari sisi mana? Kalau kita lihat ya dari pasiennya sendiri juga, dari kita juga tidak berhasil meyakinkan, mengarahkan pasien agar mempunyai kesadaran itu. Sama-sama berhasil. Anggap juga. Ya, jadi memang kuncinya dari si pasiennya harus punya kepercayaan diri terlebih dahulu ya Pak, dan setting goalnya sama, jadi bisa di-provide dari Kuspito dengan peralatan yang ada gitu ya Pak, jadi nyamannya dapet dan bisa kembali beraktivitas secara normal gitu Pak ya. Secara maksimal. Normal sih kan. Ya. Normalnya difabel beda. Karena betul. Different ability. Betul. Ability-nya beda. Kita enhance ability-nya, menambahkan ability-nya dengan yang kita punya. Jadi dengan kami kita hanya menambahkan, membantu, mensupport dia. Betul. Dengan ability yang sudah berbeda. Jadi mestinya ya tidak normal secara umum, tapi normal untuk dia. Betul. Dia normal. Betul. Betul Pak. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ini Pak, mungkin bisa di remind lagi, diingetin lagi ke teman-teman gimana cara bisa ke Kuspito nih Pak, kalau misalkan mau cari kaki palsu di daerah Solo, dan tadi Bapak bilang ada di Bekasi juga ya Pak. Nah, gimana nih cara menghubungi Kuspito Pak? Iya, siap. Jadi bagi rekan-rekan difabel, khususnya yang amputasi atau amputasi tangan ya, itu bisa menghubungi Kuspito. Yang pertama, kepo dulu saja ke website kami, comviver.com ini, comviver.com ya. Nah, website kami, kepo dulu di situ, dilihat-lihat dulu produknya, dan di situ juga ada kontak kami di sana, kontak WA atau kontak teleponnya ada. Kalau datang langsung bisa datang alamat kami yang di kantor Solo di Jalan Raya Solo Tahu kilometer 12 Papahan Tasikmalaya Jawa Tengah. Itu kantor yang di Solo, sedangkan kantor di Bekasi adalah Jalan Baru Underpass nomor 4 Duren Jaya, Kota Bekasi. Itu yang di Bekasi. Nah, sebelum datang pastikan sudah kepo dulu, kontak-kontak WA dulu. WA-nya silakan nanti di website-nya saja comviver.com, karena kontak personnya banyak. Silakan mau yang Solo atau di Bekasi, kontak saja. Nanti diskusi dulu sampai bisa dapat informasi yang memang diharapkan. Lalu silakan datang ke alamat. Nah, pastikan saat datang pasien diajak, gitu kan ya. Betul. Kalau mau tanya-tanya dulu ya WA dulu saja, ngirim waktu. Tapi kalau sudah mau datang, mau pesen, pastikan pasiennya ada. Karena dalam proses pembuatan kaki palsu kami, pasien harus ada. Karena pasien yang akan kami layani. Betul. Ya, ke kami. Sekali lagi di comviver.com. Ya.
Jadi bagi teman-teman bisa kepoin dulu ke confiver.com, nanti saya akan kasih linknya. Jadi kalian bisa lihat-lihat dulu harganya, spesifikasinya gitu ya Pak. Nah, kemudian mungkin sebelum kita closing terakhir Pak, ada pesan-pesan mungkin untuk teman-teman difabel di sana yang mungkin lagi mencari atau mungkin kepercayaan dirinya belum keluar, belum berani untuk beli kaki palsu gitu Pak. Ada pesan-pesan mungkin rekan-rekan difabel? Pesan-pesan bagi teman-teman difabel, apalagi yang amputasi ya. Yang pertama adalah saat teman-teman difabel itu mengalami amputasi, yang pertama jangan kehilangan kepercayaan diri. Karena amputasi atau kecacatan lain itu hanya sesuatu yang terjadi yang harus kita hadapi. Betul. Nah, betul. Jadi pesan saya teman-teman tetap harus percaya diri, lalu maksimalkan apa yang kita miliki. Jika pasien-pasien teman-teman difabel ini belum mempunyai dana misalnya untuk mendapatkan layanan untuk kaki palsu atau tangan palsu, yang paling utama adalah masih bisa beraktivitas dengan apa yang dipunyai. Jadi jangan sampai sebagai orang yang difabel apalagi itu kita tergantung pada orang lain. Kita coba maksimalkan diri kita untuk bisa mandiri, bisa berjalan misalnya hanya tongkat dulu seperti itu. Betul. Dengan kita sudah bisa mandiri dulu, nanti kalau memang kita sudah ada biaya, ada orang yang membiayai, saat kita mau mendapatkan layanan kaki palsu, kita itu sudah mendapatkan 50% keberhasilan rehabilitasi bagi difabel. Jadi, sebenarnya seperti itu maksimalkan apa yang kita miliki. Baik kita sudah punya kaki palsu atau belum, baik sudah punya dana untuk mendapatkan kaki palsu atau belum, kita harus bisa mandiri dengan apa yang kita punya. Orang difabel itu bukan berarti orang tidak normal. Orang itu adalah orang yang mempunyai kemampuan ability yang berbeda. Nah, itulah yang harus dimaksimalkan. Nah, kami dari PT Difabel ini membantu teman-teman difabel untuk memaksimalkan kemampuan dari difabel itu dengan produk-produk yang kami punya. Terima kasih dan silahkan datang ke Hospital kontak kami untuk diskusi mengenai produk kami atau diskusi misalnya ada kendala-kendala yang baik secara bisnis maupun secara aktivis. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Nur Rahmat dan Pak Bayu atas informasi yang sudah diberikan. Nah, mungkin bagi teman-teman, rekan-rekan sekalian yang menonton video ini, bagi yang mau di daerah Solo ataupun di daerah Bekasi, bisa datang ke Kuspito. Sebelumnya kalian bisa cek dulu di website-nya di confiver.com. Kepoin dulu aja, kalian lihat harganya, kemudian spesifikasinya, disesuaikan dengan kebutuhan, dan seperti pesan dari Pak Nur Rahman tadi, bahwa kita menjadi difabel harus tetap percaya diri, dan jangan bermalas-malasan gitu ya Pak, beraktivitas seperti biasa. Ketika kalian sudah memiliki dana untuk membeli kaki palsu atau tangan palsu, kalian jadi sudah lebih maju 50% ya Pak, sudah bisa mempermudah prosesnya. Oke, sekian video dari kami. Mungkin bagi ada yang mau bertanya-tanya bisa di kolom komen, atau mungkin yang mau tanya langsung ke Pak Nur Rahman bisa langsung ke confiver.com. Oke, sekian video dari saya. Tunggu video-video selanjutnya, tentunya masih di program yang sama, tanya aja dulu. Nanti kita akan berkunjung ke tempat prostetik lainnya yang mungkin berdekatan dengan daerah kalian. Oke, sekian video dari saya. See you guys!